Makanya sholat ini kan kuncinya 3. Yang pertama adalah bacaan, yang kedua adalah ingatan, yang ketiga adalah gerakan. Bacaan sholat itu berkaitan dengan pahala, sedangkan ingatan dalam sholat atau kehusyuan itu berkaitan besar tentang masalah akhlak. Kemudian gerakan sholat itu berkaitan dengan ibadahnya para malaikat, sekaligus nanti manfaatnya banyak lari ke kesehatan. Nah, ini 3 hal pokok penting. Kalau ada orang rajin sholat tapi akhlaknya tidak bagus, itu karena kehusyuannya kurang, bukan karena sholatnya kurang. Ya, makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini nanti saya akan kaji satu-satu, tapi mudah-mudahan saya hanya percepat. Jadi sholat ini, kalau melihat orang rajin sholat tapi tidak baku cocok dengan tetangganya, atau menjual tidak jujur, atau bahkan sering menjadi masalah di rumah tangganya, maka sholatnya yang harus dikoreksi, bukan bacaannya, bukan juga keseringannya dia sholat, bukan. Tapi yang harus diperiksa, dia harus perbaiki adalah kehusyuan dalam sholat. Karena khusyuk dalam sholat akan mengantarkan kepada akhlak yang baik. Tapi bacaan yang panjang dalam sholat akan menambah banyak pahala. Makanya setiap satu huruf itu 150 hasanat. Makanya semakin panjang bacaan kita baca dalam Al-Quran itu, seperti bacaan surah, itu semakin banyak pahalanya. Tapi semakin khusyuk kita, maka akhlak akan semakin baik. Jadi jangan salahkan sholat, Bu, ya. Kalau ada orang rajin sholat tapi korupsi, jangan bilang berarti sholat ya dia masalah. Tidak. Ini kan sudah mengatakan sholat itu adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi kalau sama dengan atap, fungsinya kan menutup air supaya tidak jatuh ke lantai. Jadi kalau ada lantai yang kotor karena terkena air, rembesan air atau tetesan, jangan salahkan lantainya yang kotor. Dan kita bersihkan berapa kali pun tetap akan kotor kembali. Tapi lihat atapnya, dia tidak berfungsi dengan sempurna. Makanya semua perbuatan yang tidak baik itu lihat sholatnya. Bukan dia tidak sholat, tetap sholat, tapi kehusyuannya yang kurang.